Kita bisa mulai sekarang. Teman-teman boleh hidupin kameranya semua, mute audionya ya. Teman-teman remaja dan pra-remaja terkasih, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya kita siap beribadah dan memuji Tuhan. Saya mengundang teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Di tengah pandemi, kita boleh mengucap syukur, karena sudah diberi kekuatan dalam menghadapi hari-hari kita. Sekolah online yang banyak tugas, tapi kita bersyukur karena memiliki Tuhan yang memberi kekuatan. Oleh sebab itu, mari kita menaikkan pujian bersorak-sorai. Teman-teman boleh bernyanyi di tempat masing-masing dengan posisi audio mute, sementara Unike akan bernyanyi bersama kita semua dalam posisi audio unmute. Yuk memuji kebesaran Tuhan dengan semangat. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan, dan pengharapan, dan perlindungan, dan pengharapan. Nah, teman-teman, senang banget kita akhirnya bisa ketemu lagi di ibadah online hari ini. Ya nggak, Thomas? Betul tuh, Pak. Nggak kerasa ya, ini udah ibadah online kita yang ketiga. Ya, walaupun kita masih tidak bisa bertemu langsung, tapi kita masih bisa melakukan ibadah kita melalui Zoom ini. Iya, paling enggak rasa rindu kita bersekutu dan beribadah bersama-sama dapat diobati dengan melihat wajah teman-teman kita di sini. Nah, untuk tema kita hari ini yaitu Menara Babel Masa Kini, diambil dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Yuk kita angkat pujian kita dari KJ 332, kekuatan serta penghiburan sebagai persiapan kita untuk tema ibadah hari ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbing-Nya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih.
Teman-teman, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa kita. Dosa kata-kata yang menyakiti perasaan saudara kita, maupun dosa lain yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Yuk kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi, mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan. Di muka Tuhan, betapa hina diriku, dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Tuhan, inilah dosa-dosa dan pengakuan kami, Bapa. Jika ada perkataan dan kelakuan kami yang menyakiti hati teman kami, keluarga, ataupun orang-orang di sekitar kami, kiranya Tuhan yang maafkan kami, Bapa, dan bantu kami untuk menjadi anak-anak dan pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, agar kami dapat layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, dengan sikap tegak dan dengan kesungguhan hati, kita akan menerima berita anugerah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk unmute audio dan video dan bersama-sama mengucapkan salam damai satu sama lain. Salam damai. Damai. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sharing. Nah, ada nggak yang seminggu ini mendapatkan berkat mungkin, atau yang pengalaman yang ingin dibagikan ke teman-teman di sini? Oh, mungkin Aica, aku ya. mau cerita dong. Oke, boleh Tiara. Kenapa Tiara? Halo, shalom teman-teman semua. Shalom. Aku mau cerita nih, aku mau cerita tentang kemarin. Jadi kemarin ada beberapa teman kan yang didatengin sama aku, Lovely, Kak Deniza, iya kan? Jadi aku mau cerita tentang waktu mau ke rumah Shirley. Jadi aku, Aiko, sama Lovely kan bertiga. Kita turun nih, hujan-hujan. Turun, kita jalan ke arah lapangan. Karena kita tuh patokannya lapangan waktu itu. Sama rumah hijau. Jadi lapangan kita ke kiri. Habis ke kiri, kita lurus. Bener, ada rumah hijau. Kita lurus, tapi kita jadi bingung waktu di situ. Ih, rumahnya Shirley yang mana? Karena mobilnya juga nggak ada yang sama kayak mobilnya Shirley kan. Oh, coba kita muterin dulu. Akhirnya kita puterin. Setelah kita puterin, kok nggak dapet sih? Nah, di situ tuh posisinya, kita tuh cuman sosokan tahu gitu loh, padahal kita nggak tahu. Terus akhirnya kita cek bloknya, blok berapa ya? Intinya di situ, terus kita akhirnya mulai nyari pakai blok. Kita cari pakai blok, ternyata kita salah masuk gang. Jadi harusnya lebih deket, malah jadi lebih jauh. Harusnya kan kita tuh gimana ya, dari apa sih namanya tuh, Palang, lurus bentar terus ke kiri. Tapi kita lurusnya tuh 2 kali, jadi kita ngelewatin satu gang, terus kita lewatin gang satu lagi, padahal harusnya gang yang sebelumnya. Ngerti nggak salah sih? Gang jadinya, salah gang ya?
Iya, salah gang kelewatan itu. rumahnya. Iya, gara-gara kita tuh nggak ngelihat apa sih namanya? Nggak ngelihat bloknya. Iya, gitu. Habis itu karena kita ngeliat bloknya udahlah gas aja gitu kan. Terus akhirnya kita lihat bloknya, kita cek, oh ya bener nih, ternyata gang yang ini. Akhirnya kita lurus terus ketemu. Jadi hikmah yang aku dapet dari kejadian kemarin itu, kalau nyari rumah orang yang kita nggak tahu, mending cek bloknya dulu, biar nggak tersesat. Tuh teman-teman, kalau nyari rumah orang, lihat blognya ya, jangan pakai patokan feeling diri sendiri, Ya nyasar. bener banget, bener banget. Tapi dengar cerita Tiara, aku jadi keinget kemarin itu, aku ke rumah temanku. Aku rumah teman baruku kan di SMA. Jadi aku selama ini selalu di sekolah swasta Kristen. Aku belum pernah di sekolah umum, sekolah negeri belum pernah. Nah, baru kemarin baru tahun ini aku dapat SMA negeri kan. Jadi ya aku ketemu teman-teman yang non Kristen juga. Nah, kemarin itu aku main ke rumah teman baruku. Udah berapa kali sih main ke sana, cuman emang aku nggak pinter ngafal jalan gitu loh, teman-teman. Aku buta jalan lah, meskipun aku tahu bloknya, aku nggak pandai ngafal jalan. Terus kemarin aku main ke rumahnya kan, terus di sana ternyata ada teman-teman SMP dia yang lama gitu. Terus kayak aku kan bingung kan harus kenalan gimana, soalnya kan nggak pernah kan langsung ketemu orang kayak gitu. Cuman kayak ya akhirnya kenalan ngobrol terus main itu sih. Terus kemarin mereka tuh cerita-cerita, iya kami dulu pas SMP mereka temenannya rame ber 19 orang, ber 11 orang. Jadi kayak banyak cerita-cerita gitu. Terus itu kan asing kan buat aku. Pertama gara-gara teman-teman baru semua, terus kayak mau cerita nggak, susah nyari topik yang sama, selain karena maksudnya kita kan kalau sama-sama Kristen bisa kayak gereja di mana, gini-gini, kenal nggak gini-gini gitu kan. Ini kan karena teman baru, jadinya belajar lagi. Ya mungkin agak ini sih, kayak biasa aja sih mungkin, tapi buat aku itu adalah pengalaman baru dan aku bersyukur sih ketemu teman-teman baru. Jadi aku belajar buat ketemu orang-orang yang nggak sama dan beda, dan aku jadi belajar perbedaan itu banyak, dan ternyata temenan sama temen yang nggak sama semua kayak kita itu seru gitu. Itu aja sih. Nah, ada yang mau sharing lagi teman-teman? Ini seperti biasa ya, kalau sharing tiba-tiba semuanya diam, tidak offline, tidak online. Yaudah deh, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke next slide, love. Oke, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Akan dibawakan oleh Yudika. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku bersorak penuh, tanganku dipegang teguh.
Adik-adik, teman-teman sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengar firman Tuhan. Seperti nyanyian kami tadi, ya Allah, kami merindukan ketenangan di hati kami ketika kami menyerahkan hati dan jiwa kami dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Karena kami tahu, sebagai anak-anak Allah, ketentraman jiwa kami, kedamaian di hati kami hanya ada di dalam Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memimpin langkah hidup kami lewat firman yang terus Kau nyatakan bagi kami, lewat orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah kiranya kehidupan kami senantiasa bergantung, bersandar, berpedoman hanya kepada Tuhan. Tolong kami, agar kami boleh memahami, ya Allah, segala rencana-Mu. Dan pada pagi ini ketika kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, kami rindu firman ini boleh terus memperbarui hati kami, jiwa muda kami, adik-adik kami yang masih muda ini, boleh terus diperbarui, diperlengkapi, sehingga mereka boleh melihat segala rencana indah, rencana baik yang Tuhan sediakan bagi mereka dalam masa depan mereka. Bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka, menjalani kehidupan sosial mereka di tengah-tengah keluarga dan tengah-tengah gereja, dan boleh menjadi saksi Tuhan yang benar. Perlengkapi kami semua, ya Bapa, Engkau yang mengisi hati kami, Engkau yang menguduskan kami sekalian. Dan kami juga rindu, ya Bapa, campur tangan Tuhan dalam setiap aspek pelayanan firman pada hari ini. Setiap media boleh mendukung kami, sehingga kami disegarkan dan dikuatkan, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan, berikan dia kerendahan hati, hikmat, dengan bahasa yang sederhana untuk boleh dipahami oleh adik-adik ini, ya Allah. Sehingga semua boleh tersampaikan dengan baik, boleh difahami, dan boleh berkenan mendatangkan kebaikan bagi mereka sekalian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Hai. Halo. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Setelah sekian lama saya tidak bergabung di remaja, pra-remaja ya. Mungkin kayaknya sudah hampir setahun lebih nggak bergabung di sini. Ya senang sekali melihat rekan-rekan, ada hampir 40 orang yang ikut bergabung di hari ini ya. Walaupun dengan cuaca yang tidak terlalu ini ya, support ya, tapi karena kita semua online dalam rumah mungkin no problem ya. Ya kita doakan semoga cuaca ini tidak membuat kita malas-malasan, nyaman di rumah dengan selimut ya. Jadi tetap fokus, kita bisa tetap mendengar firman Tuhan bersama-sama. Oke, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saya mohon maaf ya, jadi mungkin karena kebiasaan di ini, jadi lupa. Kalau dengan Zoom ini, saya harus cantumkan juga ayat-ayat semuanya. Jadi ini agak-agak terlupakan ya. Nggak apa-apa, saya minta tolong Ica ya, boleh bacakan ya, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita simak bersama-sama, dan saya mohon izin nanti saya dikasih kesempatan untuk bisa share ya materi ya. Oke, Pak. Oke. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 mohon dibantu sama Ica ya. Oke Pak. Menara Babel. Adapun seluruh bumi
satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Maka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka menjadi batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi mengerti bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan seluruh bumi. Oke, demikian firman Tuhan bagi kita untuk pagi ini. Saya coba sharing dulu ya. Dari kita. Sudah bisa baca? Apakah sudah bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Ya. Jadi materinya dari ini ya, Menara Babel masa kini. Kalau kita baca tadi yang dibacakan oleh Lovely, ya, dibacakan oleh Ica, ya. Jadi ini ceritanya setelah kejadian Nuh dan air bah, ya. Setelah kejadian Nuh dan air bah, di mana pada saat itu dianggap pada saat itu bahasa yang ada tuh masih bahasa Ibrani, ya. Di bahasa yang sama pada saat itu mereka satu bahasa. Jadi mereka kemudian dikatakan mendatangi sebuah tempat tanah datar di Sinear. Kalau misalnya tanah datar Sinear ini, saya coba cari-cari ya di googling. Tanah datar Sinear ini arahnya mungkin di masa kini mendekati ke arah Mesopotamia, ya, Irak, ya, Mesopotamia, ya. Jadi mereka menjumpai tanah datar. Tanah datar mungkin termasuk daerah yang cukup bagus bagi mereka, karena umumnya kan daerah sana itu kan tanah-tanah pegunungan, ya, tanah-tanah pegunungan. Jadi ketika mereka menjumpai tanah datar, mereka melihat ini tempat yang bagus, tempat yang menarik, tempat di mana mereka bisa berkumpul sebagai suatu keluarga bangsa yang besar. Mereka bisa berkumpul di sana, sehingga akhirnya memunculkan ide untuk membuat sebuah kota dan membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, ya. Jadi itu kilas balik sedikit cerita tentang kejadiannya, ya. Anak-anak daripada Nuh, ya, kemudian berkembang sampai di Sinear ini, ya. Kalau kita bicarakan tentang masalah apa yang terjadi, itu kan bicara tentang masalah pemahaman moral, ya, kemerosotan moral, kemerosotan pemahaman
bahwa mereka melihat di saat itu mereka berkumpul sebagai satu kesatuan, kemudian mereka melihat peluang yang besar, ya, peluang besar supaya mereka tidak diserakkan ke seluruh bumi, kemudian mereka punya kesempatan untuk memiliki nama. Kalau dikatakan di ayat yang keempat ya, dikatakan, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Artinya mungkin memiliki nama supaya diingat ya. Jadi kalau biasanya orang membuat suatu hal yang fantastis itu supaya diingat ya, supaya diingat. Mungkin kalau misalnya macam seperti Menara Eiffel ya kan, atau misalnya kita anggap nggak usah jauh-jauh Monas saja ya, itu pasti diingat zaman siapa kan gitu ya, pembangunan zaman siapa. Mungkin itu salah satunya motivasi-motivasi yang terjadi pada saat itu, ya. Kenapa mereka orang-orang ini kan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdas. Bayangkan mereka punya pemahaman yang luar biasa pada saat itu untuk membangun kota dengan pengetahuan mereka yang luar biasa, kemudian juga membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Luar biasa, ambisinya luar biasa. Mungkin kalau di zaman sekian ribu tahun yang lalu itu ada, itu sangat luar biasa. Sedangkan kita di sini kan kadang nggak ada pemikiran seperti itu ya. Namun pada saat itu sudah ada pemahaman seperti itu. Ya, kalau kita bicarakan Menara Babel itu cenderung selalu berbicara tentang masalah kesombongan. Ya, kesombongan, kecongkakan lah, ya, kecongkakan daripada orang-orang pada masa lampau. Ya, kalau bicarakan masalah Menara Babel pada saat ini, ya, kehidupan kita pada saat ini, ya, saya mencoba membawanya kepada pendekatan dengan bahasa dekadensi. Ya, kalau dekadensi ini kan sebenarnya cenderung dengan bahasa kemerosotan juga, ya. Kalau di dunia yang saat ini ya, kita jujur aja, ya, dengan pola hidup masyarakat yang begitu banyak gaya hidup, begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, opportunities begitu banyak ya. Akhirnya membuat orang semakin ego ya, semakin ego. Semua pengen menunjukkan taring dan kemampuannya. Semua pengen menunjukkan bahwa aku mampu, semua ingin menunjukkan aku bisa, semua menunjukkan bahwa aku hebat. Dalam dunia yang modern saat ini memang kata Vidi Vici juga melekat ya. Kemudian bagaimana kita meraih kemenangan, meraih kemudian segala cara ditempuh untuk bisa berprestasi, segala cara ditempuh untuk bisa dikenang, diingat, ya, dipuji-puji, ya, kemudian berprestasi untuk bisa meraih penghargaan. Itu adalah budaya-budaya yang saat ini terbentuk, ya, budaya-budaya yang saat ini terbentuk, ya, di masyarakat kita saat ini, ya. Wajar akhirnya pola-pola egosentris kita, ya, pola-pola pemahaman kita yang cenderung pengen lebih daripada yang lain itu membuat kehilangan kasih, ya. Kalau kita lihat banyak di beberapa situasi orang akhirnya mengabaikan rekan-rekannya, mengabaikan keluarganya, mengabaikan orang tuanya, ya, mengabaikan sanak saudaranya, boro-boro teman, boro-boro tetangga, keluarga aja sering terabaikan, ya. Itu lebih kurang seperti itu. Orang cenderung berjiwa oportunis. Tahu ya oportunis ya? Oportunis itu memanfaatkan segala kesempatan ya untuk kepentingan dia, untuk sesuatu yang menguntungkan, ya. Lebih kurang seperti itulah, ya. Jadi jiwa-jiwa persaingan, jiwa untuk menonjol itu tinggi, ya. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sih sebenarnya dengan nilai-nilai hidup yang kacau di zaman Babel. Kalau Babel itu memang jadi pendekatannya memang dengan identik dengan kacau, ya, identik dengan kata kacau. Babel itu kacau. Jadi kalau misalnya pola hidup dan etika hidup kita itu kacau, nah kita memang
termasuk kategori orang-orang Babel. Jadi kan seperti itu ya. Ya. Oke, kemudian kita baca gambaran kondisi kehidupan keturunan Nuh di Menara Babel pada masa itu ya. Yaitu, ini kenapa ya tampilan seperti ini ya? Oke, sorry. Ya, pada saat itu kondisi kehidupan keturunan Nuh di Menara Babel itu memiliki hubungan yang berjarak dengan Allah. Kalau kita baca, kalau sebelum-sebelumnya ya, akibat dosa memang kita punya hubungan dengan Allah, tapi hubungannya cukup jauh. Ya, kalau sebelumnya ketika berada di Taman Eden, semuanya begitu dekat ya. Namun ketika kita sudah dibuang ke bumi, ya, kita memiliki hubungan yang berjarak dengan Allah. Efek daripada dosa. Seperti apa? Sama ya. Kalau misalnya kejadian Babel, hampir-hampir sama sih dengan si kejadian Adam dan Hawa. Ya, jadi keinginan-keinginan yang tinggi, keinginan ingin memiliki pengetahuan dan keinginan ingin sama seperti Allah, membuat akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa dan malah menjauh dari Allah. Kemudian kondisi kehidupan masyarakat itu di Menara Babel, mereka punya pengetahuan. Ya, kalau misalnya dianggap pada beribu tahun yang lalu, mereka memiliki kemampuan untuk bisa membangun kota. Membangun menara yang tingginya sampai ke langit itu suatu yang luar biasa. Kira-kira menara apa yang tertinggi saat ini ya di dunia? Kalau nggak salah yang di Cina ya, kalau nggak salah ya. Tower yang di Cina mungkin ya. Atau ada yang lain ya? Saya kurang tahu, mungkin kurang ikuti perkembangan. Anak-anak sekarang kayaknya lebih banyak tahu. Coba, siapa yang tahu yang tertinggi di dunia apa sekarang? Gedung tertinggi di dunia. Yang di Dubai ya, Pak? Oh, Dubai ya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu sekarang. Kurang sekali pengetahuan umum saya memang sekarang. Burj Khalifa ya Pak? Kenapa? Burj Khalifa. Menara di Dubai. Dubai ya? Iya. Oh. Oke, berarti mungkin benar tuh. Ada 2 orang bilang Dubai. Iya Pak, Ya. saya googling Burj Khalifa. Oh iya, betul itu ya. Di Dubai berarti ya. Oke. Ya artinya kalau kita pikir-pikir apa yang dilakukan orang-orang di Dubai membangun tower setinggi itu sudah ada pada zaman setelah air bah itu ada, ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Mereka punya pengetahuan hanya menggunakan bata dan ter. Kalau ter itu kan lebih cenderung ke apa ya? Kayak aspal gitu ya. Untuk mengaitkan bata, ya kan? Artinya pengetahuan mereka untuk bisa membuat bangunan seperti itu sungguh luar biasa pada saat itu, ya. Kemudian satu yang luar biasa, mereka satu bahasa, ya. Satu bahasa sehingga memudahkan mereka dalam hal komunikasi. Mereka mendapati suatu tempat yang baik dan menarik, tanah datar, ya. Tapi satu yang kurang di sana, ya, adalah hikmat, ya. Jadi mereka memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan, ya, kesatuan hati, ya. Kemudian ada satu bahasa, kemudian sumber daya tempat strategis, satu tempat yang baik dan menarik. Kan nggak mungkin ya membangunnya itu membangun menara itu di atas sungai atau membangun menara di atas, kalau membangun menaranya mungkin di atas gunung, ya mungkin perlu usaha yang lebih berat ya untuk mempersiapkan segala materi di atas gunung. Namun ketika mereka mendapati suatu tempat yang datar, itu suatu potensi, ya, suatu peluang ya, suatu peluang. Nah, bagaimana ya? Ini suatu pertanyaan menarik bagi kita. Bagaimana pengetahuan yang ada saat ini, ada di sekitar kita, dan yang kita miliki saat ini mempengaruhi kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Karena memang sebenarnya kalau anak remaja itu identik dengan kreativitas, identik dengan googling,
identik dengan dinamis, dengan segala hal yang sifatnya hal-hal yang baru yang terus saja berinovasi, ya. Kalau anak remaja tak berpengetahuan kayaknya enggak lah, ya. Saya aja kadang-kadang banyak tanya sama anak saya, ini dia lebih banyak tahu daripada saya. Mungkin karena saya sudah termasuk ini ya, sudah agak karatan juga. Jadi banyak tanya, ternyata anak-anak yang remaja, anak-anak bahkan anak-anak SD juga sudah lebih kreatif, pengetahuannya lebih banyak, ya. Namun yang perlu kita perhatikan apakah pengetahuan itu mempengaruhi kehidupan kita secara positif, ya. Apakah pengetahuan mempengaruhi kehidupan kita secara positif? Atau hanya membentuk pola pikir kita bahwa kita tahu, namun tidak berhikmat. Ya, apakah kita hanya tahu, namun tidak berhikmat? Kalau cerita orang Babel, mereka tahu, tapi dalam konteks tidak berhikmat itu membuat mereka salah langkah. Mereka memiliki pemahaman yang luar biasa, namun kesombongan mereka, keinginan mereka untuk menunjukkan keangkuhan mereka dengan membangun suatu tempat yang menara yang tinggi sampai ke langit, ya mungkin konotasinya mereka ingin lebih menunjukkan kepada dunia bahwa mereka hebat, atau mungkin mereka juga ingin mengatakan bahwa kepada Tuhan, kami semakin dekat kepada Tuhan, atau menunjukkan kepada Tuhan, kami bisa mencapai yang seperti ini, lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada surga, mungkin seperti itu. Mungkin itu pemahamannya, ya. Apakah memang seperti itu pengetahuan diciptakan Tuhan? Apakah seperti itu pengetahuan diberikan Tuhan kepada kita? Saya yakin tidak, ya. Adik-adik juga sudah dibekali mulai dari sekolah minggu. Semuanya selalu bicara bagaimana apa yang kita miliki semua untuk Tuhan. Semua pengetahuan kita untuk Tuhan. Semua kemampuan kita untuk Tuhan. Semua talenta kita untuk Tuhan. Baik yang pintar berprestasi di sekolah, semua dikatakan untuk memuliakan Tuhan. Berprestasi di olahraga, semua untuk Tuhan. Ya, berprestasi di bidang musik, bernyanyi, atau misalnya bisa memainkan berbagai alat musik. Artinya orang-orang yang punya talent musik, ya, talent seni, semua untuk Tuhan. Kenapa? Pemahaman kita semua yang kita miliki adalah dari Tuhan, sehingga semua harus kembali kepada Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya pikir itu. Kemudian gambaran kondisi saat itu adalah keinginan untuk menjadi sama dengan Allah, seperti yang tadi saya katakan, upaya dengan membangun kota dan menara sampai ke langit. Jadi keinginan yang ada pada saat itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk kesombongan. Kesombongan dan ingin mereka tahu bahwa mereka sebenarnya sudah disuruh, bahwa mereka harus berserak ke seluruh bumi, bahwa mereka harus memenuhi bumi sesuai dengan kitab Kejadian, ya, memenuhi seluruh bumi. Tapi mereka mencoba mengingkari itu dengan, ini tempat yang bagus, siniar ini tempat yang bagus, kami ingin di sini, kami ingin dikenang sebagai orang-orang yang hebat, membangun kota yang hebat. Kami bangunlah menara ini, lebih kurang seperti itulah, ya, lebih kurang seperti itu. Sekarang kalau kita pikir-pikir, apakah sebenarnya standar dan andalan dari kita untuk meraih keinginan kita? Apakah memang karena aku cerdas? Apakah dengan materi yang melimpah untuk bisa meraih cita-cita kita? Artinya orang yang secara materi tidak mampu, sulit untuk bisa meraih cita-cita. Apakah seperti itu pemahaman kita? Atau apakah kita bisa melihat bahwa apapun yang diberikan Tuhan kepada kita bisa kita pakai untuk meraih cita-cita kita, tapi dalam Tuhan? Banyak dalam kehidupan kita, ya, adik-adik, standar-standar yang membuat kita menjadi salah langkah dalam meraih cita-cita kita. Banyak orang yang mengandalkan hal-hal yang tidak benar
menggunakan standar-standar yang tidak benar dalam meraih cita-citanya, dalam meraih segala keinginan-keinginannya. Kalau boleh, siapa yang mau berbagi tentang masalah seperti ini, ada nggak ya standar dan andalan daripada adik-adik dalam meraih keinginan atau cita-cita? Siapa saja boleh. Apakah ada yang memiliki standar-standar yang sudah ditetapkan dalam meraih cita-citanya, dalam meraih keinginannya selama ini? Oke, kalau belum ada, nanti kita lanjut aja dulu ya. Ya. Yang perlu kita perhatikan dalam masalah pembangunan Menara Babel, apakah yang salah di sana? Ya, dikatakan bahwa manusia ingin menggapai Tuhan dengan cara dan kekuatannya, dengan pola pikirnya. Dengan kekuatannya, mereka berpikir mereka bisa menyamai Allah atau mendekati Tuhan. Padahal kalau dikatakan di ayat itu tadi, dikatakan Tuhan, marilah kita turun. Berarti masih jauh sebenarnya ya. Jadi nggak seperti yang dipikirkan oleh manusia. Jarak itu tetap ya. Allah yang agung itu ada di atas. Ya. Bukan seperti itu. Kemudian dikatakan manusia ingin menjadikan salah ini ya. Menara Babel itu sebagai pusat ya. Jadi kesombongan akan pengetahuan. Banyak kan kita yang seperti itu di lingkungan sekitar kita ya. Orang ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan, jadi motivasi-motivasi. Orang membuat sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia hebat. Ini yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita. Ya. Motivasi apakah yang membuat kita melakukan sesuatu sehingga kita berprestasi, sehingga kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan kan memberikan talenta, Tuhan memberikan peluang sama kita, memberikan kekuatan sama kita, memberikan begitu banyak opportunity ya kepada kita. Tapi apakah kita melakukan itu dengan baik dan benar? Apakah kita melakukannya dengan motivasi hanya untuk Tuhan? Apakah kita melakukannya itu dengan seturut dengan rencana Tuhan? Itu yang perlu, ya. Kemudian dikatakan mencari nama supaya jangan terserak di bumi, tadi sudah kita bahas ini, ya. Jadi banyak memang keinginan-keinginan dalam kehidupan kita. Banyak harapan, banyak cita-cita yang mau didapatkan. Tapi memang harus dibarengi dengan hikmat daripada Allah. Ya, kita diajarkan untuk rendah hati. Dan kita mendoakannya. Sesuatu yang dimulai yang baik, kita doakan di dalam Tuhan, mudah-mudahan Tuhan menolong kita menjalaninya dengan baik juga. Sehingga hasilnya boleh maksimal, boleh sesuai dengan yang kita harapkan. Sorry. Ya. Ya, ini tadi terlewat. Sorry. Bagaimana sikap Allah, ya? Jadi kalau dikatakan kalau Allah dengan menyikapi orang-orang yang di Babel pada saat itu, dia memang tidak tinggal diam. Dikatakan bahwa Allah turun ke dunia. Allah tahu segala rencana kita dan dia peduli terhadap segala kesombongan kita. Ya. Kemudian Allah mengacaukan bahasa. Jadi Allah punya rencana, ya. Jadi ada kalanya dalam kehidupan kita ketika kita memiliki suatu rencana dan rencana kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun kita begitu ingin sekali meraih, ingin sekali mendapatkannya. Namun ternyata dikacaukan, kacau oleh karena berbagai hal. Mungkin kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan. Mungkin dikacaukan oleh orang-orang di sekitar kita, mungkin oleh keluarga kita, mungkin oleh teman terdekat kita, mungkin oleh guru kita, atau mungkin oleh situasi-situasi yang nggak bisa kita prediksi. Apakah kita punya
kebesaran hati untuk bisa melihat bahwa Tuhan merencanakan itu dengan baik. Jadi misalnya kayak macam Ica misalnya punya keinginan-keinginan yang besar. Namun keinginan-keinginan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kemudian ketika dia mencari segala upaya supaya bisa terwujud, namun segala macam tantangan tersaji di hadapan dia sehingga akhirnya hal itu tidak terwujud, sudah berusaha keras tapi tidak terwujud juga. Apakah membuat dia akhirnya menjadi patah arang? Apakah membuat kita menjadi orang yang apatis? Apakah membuat kita menjadi orang-orang yang patah semangat? Dikatakan sebenarnya kita tidak perlu seperti itu. Kita harus bisa kita diberikan Tuhan roh kerendahan hati, diberikan hikmat untuk bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau dikatakan mengapa dikacaukan pembangunan Menara Babel, ya karena memang Tuhan tahu itu tidak baik, ya kan? Tidak baik bagi orang-orang itu pada saat itu. Kan banyak memang ya, kadang-kadang jangankan buat adik-adik, bagi saya sendiri pun seperti itu. Banyak kadang-kadang yang sudah kita rencanakan dengan baik, terakhir kita lihat bahwa, oh tidak bisa terwujud. Akhirnya apa? Saya mengevaluasi dan menguji, oh ternyata Tuhan memang tak mengizinkan ini terjadi. Jadi memang kesempatan dan potensi yang ada di Sinear itu pada saat itu begitu besar peluangnya untuk mereka bisa terkenal dengan membangun menara yang tinggi sampai ke langit, membangun sebuah kota yang hebat, ya, dengan satu bahasa, dengan satu pemahaman yang sama mereka, dengan kesatuan hati yang luar biasa. Namun ternyata segala potensi itu bisa berubah dibuat Tuhan, ya kan? Semua bisa berubah kalau Tuhan memang tidak berkenan. Jadi segala kesempatan-kesempatan, segala peluang, potensi yang ada memang tetap harus kita uji. Apakah misalnya potensi yang kita beri disediakan kepada kita ini adalah benar-benar dari Tuhan untuk kita berprestasi, untuk kita memuliakan Tuhan, atau sebenarnya untuk kesombongan kita? Apakah kita mengejar segala sesuatu itu, prestasi-prestasi kita, pencapaian-pencapaian kita, untuk kepentingan kita, atau untuk kemuliaan Tuhan? Itu dua hal yang berbeda. Makanya tadi kalau dikatakan banyak dekadensi pada saat ini, memang kemerosotan orang pada saat ini, moral, membuat orang akhirnya berpikir diri sendiri, bagaimana menonjolkan diri sendiri, bagaimana terkenal, bagaimana berprestasi, bagaimana punya nama. Itu jadi pergumulan kita, ya, pergumulan kita. Pergumulan saya, pergumulan adik-adik sama, ya. Kadang-kadang kalau kita dalam keseharian kita nggak pernah tahu. Ternyata di depan kita itu sebenarnya kesempatan yang ada itu sebenarnya godaan untuk tidak benar. Ya, godaan untuk tidak benar. Coba saya mau ngasih kesempatan buat adik-adik sebelum nanti kita ada satu video sedikit, ya, video singkat. Saya mau ngasih kesempatan. Tadi kan sudah ada yang sharing, mungkin boleh yang lain juga, atau boleh yang tadi sharing juga boleh. Bagaimana adik-adik menyikapi? Di sini pasti banyak ya yang mungkin punya cita-cita, prestasi, harapan gitu ya. Apakah yang sudah adik-adik pikirkan atau apa yang sudah adik-adik rencanakan dalam hidup adik-adik sehingga adik-adik bisa meraih cita-cita tapi dalam Tuhan? Coba siapa yang kira-kira mau berbagi boleh. Ada yang mau berbagi? Ariel mungkin, Ariel. Lovely mungkin enggak? Atau Ya, Petra? Lovely.
Ya, mungkin banyak juga kadang-kadang orang tua nyuruh, kamu harus berusaha keras supaya kamu bisa berprestasi di sekolah, berprestasi di tempat kursus, atau berprestasi di tempat-tempat lainnya, dalam kegiatan yang lainnya. Ya, mungkin kadang-kadang akhirnya membuat adik-adik kehilangan arah, menghalalkan segala cara, sikut menyikut kepada teman-temannya. Itu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita, hal yang umum sekali terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang karena kita mengejar prestasi, kita kurang peduli, kurang peka terhadap orang-orang sekitar kita, lingkungan kita. Ada ya, yang kerjanya cuma hanya belajar terus, tapi jadinya kurang sense sama lingkungan, kurang sense sama kondisi keluarga. Pengen berprestasi tapi hanya secara intelektual, ya, tapi akhlaknya tidak dibenahi, ya. Jadi sebenarnya Menara Babel ini mengajarkan kita bagaimana sebenarnya hidup tidak hanya dalam kesombongan, tidak dalam kesombongan, ya, bukan tidak hanya dalam kesombongan, tidak dalam kesombongan, hidup memang untuk Tuhan, ya. Kalau misalnya mereka ditempatkan di Sinear, ya, mereka mendapati tempat yang bagus seperti Sinear, bagaimana mereka mensyukuri segala berkat Tuhan, ya, membangun kota tidak dalam bentuk kesombongan. Apakah kita berprestasi di sekolah tidak boleh? Boleh, memang kita dianjurkan untuk berprestasi di sekolah, ya kan? Kita berprestasi di sekolah, tapi ingat, bukan karena aku cerdas, bukan karena orang tuaku selalu mensupport aku, namun karena Tuhan yang memampukan aku. Dan memang kita harus mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti dapat ranking juara umum di sekolah, jangan buru-buru bangga. Lihatlah bahwa itu adalah dari Tuhan, kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan. Say thank you to God. Memang harus Tuhan yang utama dalam segala apapun yang sudah kita dapatkan. Peluang, potensi, ya, talenta, ya, itu memang harus dalam Tuhan. Ada yang mau sharing berbagi soal ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Shalom semuanya. Halo. Jadi, Halo. pas tadi pas Pak Umar sebut nama aku agak tadi masih belum dapat kayak poinnya gitu, apa yang kira-kira bisa di-sharingin gitu kan. Cuma setelah Pak Umar jelasin lebih lanjut lagi, aku jadi keingat kan aku kan kelas 10. Jadi dari dulu tuh kalau masalah ranking itu aku nggak pernah nggak pernah kepikiran gitu untuk ranking, karena menurut aku kalau sekali kita ranking, ini menurut aku ya teman-teman, kalau menurut aku sekali kita ranking itu kita harus mempertahankan posisi itu gitu loh. Kita harus mempertahankan, kita harus punya pemikiran kalau kita tuh bisa paling top di kelas atau paling top di sekolah. Dan aku nggak suka dengan jadi kayak di penjara gitu. Aku harus bisa jadi terbaik, aku harus belajar terus gitu. Aku nggak suka mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sesaat gitu loh. Walaupun sebenarnya banyak keuntungannya kalau kita kalau kita ranking gitu kan. Cuma aku sendiri nggak suka gitu. Bukannya nggak mau ranking, cuma nggak pernah kepikiran lah kalau ranking, ya udah terima kasih, aku puji Tuhan gitu kan. Cuma kalau nggak juga ya nggak apa-apa gitu kan. Karena menurut aku juga kepintaran itu nggak cuma sebatas nilai rapot kita gitu loh. Tapi karena pas kelas 10 ini, pas masuk SMA, aku iseng gitu kan teman, aku cerita ke papi, aku bilang aku mau gitar gitu kan, aku mau gitar elektrik. Terus kata papi, oke, kalau ranking 1 ya di kelas gitu kan. Jadi satu semester ini dari Juli sampai Desember itu aku beneran awalnya sih cuma belajar biasa gitu kan, belum ada kesusahan gitu kan. Cuma di
bulan-bulan tengah gitu, di pertengahan semester, di mid semester gitu, karena online gini kan, jadinya juga agak apa ya, aneh lah, beda lah feel-nya gitu kan dengan sekolah online. Jadi aku mulai agak down gitu kan, ini gimana nih gitu. Karena dari awal mulai masuk SMA, mulai belajar itu, yang di otakku itu gitar gitu. Tiap hari bangun pagi gitar gitu. Jadi aku belajar untuk gitar, agak ngakak dengerin aku belajar untuk gitar, belajar biar dapat gitar gitu. Itu terus yang di otakku. Sampai ke titik dimana, apa ya, pas tadi Pak Wilmar bilang menghalalkan segala cara, bukannya nyontek sih, cuma aku ngelis teman aku yang si A contohnya, oh dia pintar di sini gitu loh, oh si B dia pintar di sini, oh si A walaupun pintar di sini kelemahannya di sini, gini. Jadi agak jadi creep gitu sih aku di kelas, walaupun aku nggak kenal mereka, aku cuma kenal lewat online, cuma aku tahu gitu loh mereka, oh berarti aku bisa melebihi ini di sini, aku bisa melebihi ini di sini gitu loh. Kadang aku juga kayak agak tanya-tanya gitu, kayak kamu ngerti nggak ini gitu kan, kalau misalnya mereka bilang enggak, aku kayak oh bagus lah aku ngerti. Intinya kayak aku jadi posesif gitu kepada ranking 1 ini gitu loh, yang selama ini kan aku nggak pernah peduli, terus sekarang jadi kayak terobsesi gitu. Dan pas terima rapot itu aku sempat agak mulai ragu gitu kan, kayak aku bisa nggak sih ranking, aku bisa nggak sih dapat gitar ini kan, gimana. Terus pas keluar, kebetulan gurunya itu ngasih rapotnya ke aku, bukan ke orang tua, nggak tahu kenapa. Intinya gitu kan, jadi wali kelas aku ngasih rapot secara online ke private chat aku di WhatsApp gitu kan. Terus aku buka, bagus gitu kan, bagus untuk kelas 10, bagus walaupun dari turunin kan nilainya, tapi bagus sama menurut aku. Terus aku kasih tunjuk ke orang tua gitu kan. Kalau menurut orang tua sih agak gimana ya, karena direndahin jadinya memang kelihatannya jelek gitu, tapi itu untuk kelas 10 memang udah bagus, apalagi negeri gitu kan. Terus aku bilang gitu kan, mami telepon wali kelas lah gitu kan, nanyain ranking. Terus pas ditelepon gitu kan, basa-basi dulu sebentar, terus tanya, maaf Pak gitu kan, boleh tahu nggak kira-kira lo sih ranking berapa gitu kan. Terus ranking 3. Terus aku di situ udah mau nangis gitu kan, astaga gitu. Aku kayak rasanya apa ya, kayak sia-sia gitu yang selama ini aku kerjain gitu kan. Terus mami nanya bedanya berapa nilainya gitu kan sama ranking 1, 2. Terus kata wali kelas aku cuma beda poin. Jadi nilai aku sama nilai ranking 2 sama nilai ranking 1 itu cuma beda poin, belakang komanya itu aja yang berbeda rata-ratanya gitu. Di situ sih sakitnya. Iya tapi bagi ibadah. Jadi di situ. Jadi di situ aku baru sadar kalau misalnya kita mau belajar, kalau misalnya kita mau berusaha, tujuan kita jangan sesuatu yang fana, sesuatu yang manusiawi. Tetap harus utamain Tuhan. Gitu. Kita belajar untuk kesuksesan kita untuk bisa melayani Tuhan, gitu teman-teman. Ya, senang sekali ya. Terima kasih ya Lovely sudah bagi sama kita. Memang seperti itu ya. Jadi memang ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena di kehidupan remaja cenderung persaingan tinggi ya. Kehidupan remaja cenderung dengan persaingan. Bagaimana untuk berprestasi, bagaimana untuk tampil lebih daripada rekan-rekan yang lainnya, cenderung seperti itu ya, cenderung seperti itu. Namun kita diingatkan bagaimana kita tetap menjaga hati kita bahwa semua yang terbaik yang diberikan Tuhan, kita memang harus meresponnya dengan terbaik juga, berprestasi dengan yang terbaik, tapi ingat semua itu hanya dalam Tuhan. Jadi kalau misalnya Lovely dapat ranking 3, bukan berarti tidak yang terbaik. Tetap yang terbaik, tapi ingat bahwa itu semua untuk Tuhan. Ya, karena nggak mungkin semua ranking 1 kan, ya, nggak mungkin semua jadi juara. Semua tetap juara, tetap semua berprestasi, tapi tidak harus menjadi ranking 1. Karena dari 20 orang memang harus ada ranking 1 sampai ranking 20. Nggak mungkin semua ranking 1. Ya, tapi ingatlah
semua itu harus menjadi persembahan untuk Tuhan, ya. Tetapkan nilai hidup yang positif, ya, terutama dalam hidup kita. Apa nilai-nilai hidup yang positif bagi adik-adik, ya? Apakah materi yang utama? Apakah cuma hanya angka-angka di dalam rapor yang utama, ya? Apakah itu yang lebih penting dari semuanya, ya? Saya rasa tidak. Adik-adik sudah tahu nilai-nilai hidup yang lebih penting, ya. Bagaimana kita hidup dalam pemahaman bahwa ini adalah anugerah Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan. Memberi prestasi hanya untuk Tuhan. Hidup dalam kesederhanaan, misalnya, itu satu nilai hidup. Silakan adik-adik tetapkan. Apa yang menjadi nilai-nilai hidup yang positif dalam kehidupan adik-adik? Apakah misalnya memberi diri melayani pelayanan di gereja, ya? Apakah misalnya memberi komitmen, ya, misalnya untuk hal-hal yang lain, misalnya dalam kehidupan sosial? It's okay, itu nilai-nilai hidup yang positif yang harus ditetapkan. Kemudian doakan, ya. Coba buat 2 aja, nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 adik-adik tetapkan nilai hidup positif yang bisa adik-adik komitmenkan, jalankan, dan doakan itu. Jalankan step hari demi hari, ya, bahwa pola-pola hidup yang benar, pola-pola pemikiran yang benar, motivasi-motivasi yang baik, itu membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Jangan biarkan gangguan-gangguan di sekitar kita, ya, kemudian pola-pola pemikiran orang yang cenderung seperti tadi egosentris, kemudian pengen dengan segala kesombongan, itu mengganggu pemikiran nilai hidup positif adik-adik, ya, seperti itu. Saya tutup ini dengan satu video, ya. Satu lagi saya share dengan satu video, mudah-mudahan menolong. Mana ya? Oh, nggak bisa saya share, ya. Sebentar, ya, adik-adik. Videonya baik sekali menurut saya. Saya stop ini dulu. Ya, kita dengar ini, ya, tentang namanya Naomi Finally tonight, Osaka. 2 young tennis greats serving up an incredible moment on the court. Forget the match, it's what happened right after. At the US Open, all eyes were on 15-year-old tennis phenom Coco Gauff. The crowd clearly in Coco's corner, even though her opponent, the defending champion, Naomi Osaka, is #1 in the world. Yeah. Osaka dominating Gauff in straight sets. There it is. But her best play came after the match. Osaka encouraging Gauff Si Osaka yang pakai topi hitam, typically reserved for the victors. si Gauff yang pakai baju merah, ya. It's not the first time Osaka showed incredible grace. At last year's US Open final, she defeated legendary star Serena Williams in a hotly contested match. Osaka showing humility while supporting Williams. Congratulations, Naomi! No more booing! And Osaka showing the world again how it's done. She told me that I did amazing and good luck. Thank you, Naomi. I don't want people to think that I'm trying to take this moment away from her because she really deserves it, so thank you. But it doesn't end there. Osaka addressing Coco's parents, telling them they should be proud, and Coco is well on her way. You guys raised an amazing player. I used to see you guys, I remember I used to see you guys training in the same place as us, and for me, like the fact that both of us made it, and we're both still working Jadi si as hard as we Osaka can, I ini think it's sangat incredible. appreciate, ya, And I think you guys are amazing. kepada You're Koko amazing. dan orang tuanya, ya, kepada Koko dan orang tuanya. Nilai positif yang sangat luar biasa
Pada saat itu dia kan pemain tenis nomor 1 dunia tahun 2019 kalau nggak salah. Dia pemain tenis nomor 1, dia juara US dan Australia Open, ya, sempat menduduki ranking 1 di WTA, ya, peringkat WTA, tapi dia rendah hati. Dia sebenarnya dibesarkan di di Amerika, keturunan Haiti campur Jepang. Dan ketika dia akhirnya mengambil kewarganegaraan Jepang, dia membelain Jepang, bawa nama Jepang, ternyata nilai-nilai positifnya banyak sekali ya. Dia tetap rendah hati. Ketika lawannya kalah, dia tetap memberikan support yang luar biasa. Apakah nilai hidup seperti itu bisa kita terapkan ketika kita berada di puncak? Sesuatu yang luar biasa kan? Seorang yang berprestasi berada di puncak, ya, prestasinya, tapi dia tetap rendah hati dan menyatakan kasih kepada lawannya yang baru dikalahkannya. Bahkan seorang Serena Williams, Venus atau Serena tadi ya, Venus atau Serena Williams ketika dikalahkan akhirnya appreciate sama dia. Apakah kita bisa mempunyai nilai-nilai positif seperti itu? Ya, jangan biarkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berhikmat, ya, membuat kita akhirnya salah melangkah, akhirnya kita terbenam seperti orang-orang di Babel pada saat itu diserahkan oleh Tuhan, akhirnya kita tidak bermanfaat. Ya, mari berpikir, melihat hal-hal yang positif yang bisa kita kerjakan, selalu dalam hikmat Tuhan. Adik-adik, kiranya Tuhan menolong kita dalam usia muda, tetap berprestasi, semangat berprestasi, tapi ingat, semua itu hanya untuk Tuhan. Ya, demikian yang saya sampaikan, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita semua mengambil sikap tegak. Dengan sikap tegak dan dengan kesungguhan hati, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, adakah hal-hal yang ingin teman-teman doakan? Tahun ajaran baru di sekolah ini katanya, Thomas. Ada yang chat. Ada lagi adik-adik tambahan pokok doa selain kesehatan dan sekolah kalian? Kita doakan juga ya pesawat yang hilang itu ya, supaya segera ditemukan. Iya Pak, iya Pak. Korem, ada yang minta didoakan, Korem, Komisi Remaja.
Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Yang berdoa Pak Wilmar kan? Oh ya, Pak Wilmar. Sepertinya tidak ada lagi, Pak. Hanya itu, Pak, tambahannya. Distribusi vaksin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami melalui begitu banyak hal dalam kehidupan kami, semua bersama Tuhan. Kami bersyukur ketika kami memasuki tahun 2021 ini, ya Allah, semua dalam campur tangan Tuhan, semua dalam kendali Tuhan, dalam keadaan sehat, di tengah situasi pandemi, di tengah kondisi cuaca yang tidak stabil, kami melihat Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami sekalian. Banyak tantangan, namun banyak juga harapan yang kami lihat di tahun 2021 ini, ya Tuhan. Kami berdoa agar kiranya Engkau Tuhan menolong kami menjalani hari-hari kami, menjalani studi kami di sekolah kami, walaupun dalam situasi pandemik ini, sehingga adik-adik kami tetap bersemangat, tak boleh melihat Tuhan setia mendampingi, memimpin kehidupan kami semua. Kami berdoa ya Bapa, agar kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami kekuatan menjalani hari-hari yang sulit, menjalani hari-hari yang cenderung membosankan, menjalani hari-hari yang terkadang membuat galau oleh karena kondisi yang tidak menentu seperti ini, ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami semua boleh melihat Tuhan selalu setia kepada kami, Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan menolong kami, menguatkan kami menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Kami rindu tangan kami senantiasa boleh bergandengan tangan bersama Tuhan, karena Tuhan menguatkan kami menjalani hari kami. Saat ini kami berdoa juga buat adik-adik kami, ya Allah, dalam memasuki masa pendidikan mereka di sekolah di tahun ajaran baru ini, ya Allah. Biar kiranya Tuhan Engkau yang berkati adik-adik kami yang sudah memulai pembelajaran di sekolahnya. Engkau yang menolong mereka supaya mereka boleh tetap semangat, supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, agar mereka tetap bersuka cita dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kegiatan studi mereka. Ajarlah mereka agar mereka tetap rendah hati mengandalkan Tuhan. Ajari mereka untuk terus, ya Allah, bertaut kepada Tuhan dalam segala pergumulan hidup mereka. Ketika di usia muda ini begitu banyak godaan dan tantangan bagi adik-adik kami ini, Engkau tolong mereka ya Bapa, sehingga semua itu, segala godaan, segala tantangan, baik dari dalam mereka maupun dari luar lingkungan mereka, itu tidak ngerongrong, tidak membuat mereka patah semangat dan mengganggu pembelajaran mereka di sekolah mereka, mengganggu rencana-rencana mereka, dan merusak
segala cita-cita mereka. Kami rindu segala harapan, cita-cita, kerinduan mereka yang mereka doakan kepada Engkau ya Bapa. Engkau boleh ya Tuhan memberkati, Engkau boleh mengabulkannya Tuhan, menjawab segala pergumulan mereka, menjawab segala keinginan mereka. Kami juga berdoa ya Allah buat kegiatan Korem ya Tuhan. Kami berdoa agar kiranya Tuhan memberkati setiap pengurus yang ada. Engkau memberkati adik-adik yang akan melakukan regenerasi agar mereka boleh melakukan regenerasi dengan baik. Kemudian mereka juga boleh saling menopang satu sama lain sebagai anak-anak Tuhan yang masih muda. Ajari mereka ya Allah bahwa Tuhan senantiasa mendampingi dan mengajari mereka, bahkan dalam kemudaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap program yang akan dirancang oleh teman-teman adik-adik kami ini, sehingga boleh ya Tuhan menjawab kebutuhan daripada semua adik-adik remaja maupun pra-remaja. Agar kiranya mereka boleh menjadi berkat ya Allah, lewat pelayanan yang mereka lakukan di GKI Bunda Sudi. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat kondisi sekitar kami ya Allah, cuaca yang tidak menentu ya Tuhan. Kau kira yang berkati setiap situasi dan kondisi ya Allah, sehingga boleh terus ya Allah mendukung kami ya Allah. Dan biarkan kami terus berpengharapan akan campur tangan dan perlindungan Tuhan atas situasi yang ada saat ini. Kami berdoa juga buat pandemi COVID ya Allah, biar kiranya Allah rencana pemerintah yang akan sedang dalam tahap pendistribusian vaksin ya Allah. Tuhan, Engkau yang menolong setiap orang-orang yang berkompeten di bidangnya, orang-orang yang sudah diberi tanggung jawab dalam hal pendistribusian ini, sehingga semua boleh mengambil bagiannya dengan baik dan boleh memberikan dampak yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memang harus menerima ya Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh tenaga medis, Engkau yang memberkati pemerintah kami dalam hal pendistribusian, dalam hal penanganan COVID ini ya Bapa, sehingga boleh berjalan dengan baik, sehingga boleh ya Tuhan mendatangkan kebaikan, boleh memberikan damai sejahtera bagi semua orang ya Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga, buat orang-orang yang kami kasihi yang ada dalam penerbangan di Sriwijaya yang hilang beberapa hari yang lalu ya Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati ya Tuhan orang-orang yang telah ditugaskan untuk mencari pesawat yang hilang ini ya Tuhan. Kami berdoa agar setiap petugas yang bertanggung jawab di sana boleh Tuhan sungguh-sungguh ya Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pencarian pesawat ini ya Allah dan pencarian korban. Engkau memberkati segala upaya mereka di tengah situasi lingkungan yang tidak menentu ini ya Tuhan. Engkau kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada segenap keluarga korban ya Allah, agar kiranya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, melihat segala campur tangan Tuhan dalam segala langkah hidup mereka, dalam segala situasi yang mereka jalani saat ini. Kau kiranya Tuhan berotoritas atas segala situasi yang terjadi saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa atas segala pergumulan-pergumulan kami semua ya Allah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa agar kiranya Tuhan menolong kami semua. Kami berdoa buat adik-adik kami yang berulang tahun juga ya Tuhan. Dalam minggu ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati mereka dalam usia mereka, sehingga mereka boleh melihat campur tangan Tuhan, bahwa usia mereka yang bertambah adalah karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa buat adik-adik kami yang terus ya Allah berusaha dalam persiapan mereka untuk ke tahap yang lebih tinggi lagi ya Allah dalam hal pendidikan mereka. Engkau yang berkati segala upaya dan rencana hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Kak Deniza dan Kak Joyce dan rekan-rekan yang boleh menjadi pendamping di remaja ini ya Bapa. Engkau menolong mereka menjalani hari-hari mereka, Engkau menolong mereka sehingga mereka boleh terus ya Allah melihat rencana Tuhan yang indah lewat adik-adik ini ya Tuhan.
mereka boleh mempersembahkan hati mereka, mempersembahkan energi dan waktu mereka dalam pelayanan di remaja ini. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, mari kita memberikan persembahan kita sesuai dengan firman Tuhan pada Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Teman-teman boleh mengingatkan orang tua teman-teman masing-masing untuk mengirimkan persembahan kita ke gereja ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan kami, sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya di gereja kami ini. Kami juga berdoa untuk tangan yang sudah memberikan dan yang belum memberikannya. Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah minggu kita hari ini. Semoga kita bisa memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada, lewat kata dan perbuatan kita. Juga bisa mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh, seperti Kristus telah mengasihi kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu KJ 338, Marilah, Marilah, Hai Saudara. Sebagai wujud bahwa kita memiliki kerinduan yang sama untuk mengasihi sesama kita. Pujian akan dipandu oleh Yunike ya teman-teman. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemalu. Marilah, marilah, hai saudara, menebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengandalkan bahagia. Marilah, marilah, saudara, menebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah, saudara, menebarkan terang dunia. Tuhanlah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, saudara, menebarkan terang dunia. Dengan sikap tegak dan dengan kesungguhan hati, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian kini dan selamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Nah, teman-teman, ibadah minggu kita udah selesai, tapi teman-teman mari mengaktifkan video dan jangan meninggalkan room dulu, karena kita akan mendengarkan beberapa kata dari Kiel. Boleh, Kiel? Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom. Jadi ada beberapa teman kita yang berulang tahun pas bulan Desember dan juga Januari. Nah, ini orang-orang. Aku bakal bacain dari yang bulan Desember dulu ya. Yang pertama itu ada Diki Leonardo Gultom 1 Desember. Lalu ada Bang Bernard Alessandro 4 Desember. Lalu ada Jessica Luffy 11 Desember dan juga Mailani 13 Desember. Lalu Bang Nahum 12 Desember, Nathanael Johnson 23 Desember, Samuel Asik Bimo 28 Desember dan juga Desi 27 Desember. Nah, untuk yang bulan Januari itu ada Caroline 28 Januari, lalu ada Michelle Riyama 1 Januari dan juga Rory Ruben 23 Januari. Orang mengucapkan happy birthday untuk yang berulang tahun pada bulan Desember dan juga Januari. Happy birthday, teman-teman. Ulang tahun. Happy birthday. Hore, akhirnya selesai juga. Gak ribet ya 2021 nih. Day 12121 semuanya. Happy Sunday. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya.